Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatoni, LCMA CDIF, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Yang terhormat Bapak Faizi, SEI, MSI, PhD, selaku dosen pembimbing magang. Yang terhormat Bapak Ilham Zamzami, Eskom MM, selaku pembimbing lapangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di LAS Al-Azhar. Saya Lucy Nurul Aulia dengan NIM 2010-116059, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Syariah. Yang pertama, latar belakang mengikuti program magang yaitu dalam pembelajaran perkuliahan sehari-hari di dalam kelas, kami sebagai mahasiswa hanya mendapatkan konsep dasar dan teori, terutama terkait mata kuliah yang diambil. Namun, praktik maupun pengaplikasian dari keilmuan tersebut masih belum didapatkan, sehingga tidak banyak dari kami selaku mahasiswa masih kurang siap bekerja ketika lulus, dikarenakan kurang mendapat pengalaman kerja di dunia profesi atau industri nyata. Oleh karena itu, perlu adanya program magang serta wajib bagi mahasiswa untuk mengikuti program magang ini untuk mendapatkan pengalaman secara langsung di bidang atau profesi yang dipelajarinya. Tentunya, ada tujuan untuk menunjang pengembangan diri agar para mahasiswa nantinya setelah lulus dari dunia perkuliahan menjadi lebih siap bekerja dan bersaing di dunia industri. Dengan konsep dasar dan teori utama yang didapatkan di dalam pembelajaran perkuliahan mengenai teori ekonomi syariah, tentunya ada beberapa teori yang khusus membahas mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sehingga penulis memilih magang pada lembaga zakat yaitu LAS Al-Azhar untuk mengetahui pada praktiknya secara langsung, terutama pada lembaga pengelola dana jiswaf yang didapatkan terutama pada LAS Al-Azhar disalurkan pada program seperti apa saja. Tujuan pelaksanaan mengikuti program magang yang pertama untuk menambah pengetahuan dan pengalaman secara langsung di dunia industri atau dunia profesi, yang kedua untuk pengembangan sikap, keterampilan, dan kompetensi diri, yang ketiga untuk melatih hard skill dan soft skill yang tidak didapatkan di dalam dunia perkuliahan, yang keempat untuk melakukan kegiatan praktik di lapangan secara langsung yang dapat dikonversi menjadi SKS mata kuliah yang ada di kampus, dan yang terakhir untuk menambah relasi mahasiswa untuk bekal nantinya. Selanjutnya, ada manfaat kegiatan diharapkan dapat memberikan pengalaman secara langsung di dunia industri dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat melatih hard skill dan soft skill, serta mengembangkan sikap, keterampilan, dan kompetensi diri yang dimiliki. Selanjutnya masuk pada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada sejarah LAS Al-Azhar. Lembaga Amil Zakat atau LAS Al-Azhar adalah lembaga amil zakat, infak, sedekah yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam atau YPI Al-Azhar untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sumbangan keagamaan lainnya dari muzaki untuk disalurkan dan diberdayakan untuk mustahik agar dapat berproses menjadi muzaki dengan skema yang dijalankan oleh LAS Al-Azhar. Lembaga ini resmi dibentuk oleh Badan Pengurusan Yayasan Pesantren Islam atau YPI Al-Azhar pada tanggal 1 Desember 2004. Selanjutnya ada kantor pusat dan perwakilan LAS Al-Azhar. Kantor pusat LAS Al-Azhar terletak di Komplek Masjid Agung LAS Al-Azhar. Selanjutnya ada kantor manajemen yang berada di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya. Selanjutnya ada kantor program dan pendayagunaan yang terletak di Rumah Gemilang Indonesia yang berada di Depok. Selanjutnya ada kantor layanan Zakat Al-Azhar, terdapat di Komplek Masjid Agung Al-Azhar, di Fatmawati, di Bintaro, dan di Sentra Primer Cakung. Dan ada kantor perwakilan yang berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada produk dan kegiatan utama lembaga LAS Al-Azhar. Yang pertama yaitu pada klaster pertama
yaitu klaster penyelamatan kegawat daruratan keluarga prasejahtera. Terdapat kegiatan yang pertama Zakat Pride, My Heart for Yatim, Formula dan Infralink. Klaster kedua yaitu klaster pengentasan kemiskinan dengan program membangun Indonesia dari desa atau Indonesia Gemilang dan Sejuta Berdaya. Dan yang terakhir yaitu klaster pengentasan pengangguran usia produktif dengan program Rumah Gemilang Indonesia. Berikutnya ada visi dan misi dari LAS Al-Azhar itu sendiri, yaitu visinya menjadi lembaga filantropi Islam global yang profesional dan terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kesejahteraan umat. Misinya yang pertama mengembangkan edukasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan layanan berkarakter berbasis teknologi. Yang kedua mengembangkan program yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong keberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal menuju kesejahteraan umat. Yang ketiga meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui penguatan sistem dan manajemen yang didukung oleh sumber daya insani yang profesional. Yang keempat, membangun kemitraan secara nasional dan global secara berkelanjutan dengan kalangan ABCGM atau akademik, bisnis, civil society, governance, dan media. Berikut adalah struktur pada lembaga LAS Al-Azhar. Selanjutnya, ada job description penulis selama magang. Selama kegiatan magang berlangsung, penulis ditempatkan ke dalam 3 divisi yang berbeda, yaitu divisi keuangan, divisi fundraising dan partnership, dan yang terakhir pada divisi program. Tugas pada divisi keuangan antara lain melengkapi dokumen secara rinci untuk keperluan audit dan laporan keuangan di LAS Al-Azhar, menyusun alur kerja atau flowchart keuangan berdasarkan SOP dan informasi yang didapatkan di LAS Al-Azhar. Selanjutnya membuat dan melengkapi SOP di divisi keuangan, merapihkan laporan RAPB dan rekapan keuangan, mengumpulkan dan merapihkan laporan keuangan KAP selama 5 tahun terakhir yang diambil dari web alazharpeduli.com, dan yang terakhir mencetak file pedoman dan SOP untuk keperluan audit syariah dari bentuk digital menjadi bentuk fisik. Lalu ada tugas pada divisi fundraising dan partnership. Yang pertama menyusun pedoman divisi fundraising, yang kedua mengumpulkan informasi terkait mitra lembaga, yang ketiga melakukan penyusunan alur kerja atau flowchart berdasarkan informasi yang didapatkan, yang keempat membuat SOP divisi fundraising, yang kelima menyusun void fundraising untuk mengetahui hasil dari penerimaan dana dari muzaki, yang keenam melengkapi data terkait ketertarikan muzaki untuk berdonasi di LAS Al-Azhar, dan yang terakhir mencari tahu solusi untuk mengatasi permasalahan terkait salah sambung dalam menghubungi donatur untuk keperluan SOP dan pedoman divisi. Dan yang terakhir yaitu tugas pada divisi program. Yang pertama membuat buku pedoman strategi program Rumah Gemilang Indonesia LAS Al-Azhar. Yang kedua membuat list data perusahaan untuk keperluan mitra lembaga. Yang ketiga mencari data CSR dari data perusahaan yang sudah didapat. Dan yang keempat mengirimkan email pada data perusahaan yang didapat untuk pengajuan bantuan donasi bencana alam. Dan yang kelima mencari data SIMAS atau masjid dan musola. Selanjutnya ada permasalahan yang ditemui selama magang berlangsung. Pada LAS Al-Azhar masih terdapat masalah terkait brand awareness yang masih belum optimal, yang disebabkan masih kurangnya sosialisasi marketing pada digital fundraising. Sehingga penulis harus mencari tahu lebih banyak terkait SOP yang berhubungan dengan muzaki, agar dapat membantu untuk meningkatkan brand awareness LAS Al-Azhar maupun mempertahankan muzaki yang sudah berdonasi agar tetap melakukan donasi pada LAS Al-Azhar. Selain itu, untuk mempertahankan muzaki, tentunya lembaga perlu menghubungi kembali para muzaki untuk melakukan hubungan baik. Maka jika dalam melakukan hubungan baik tersebut terjadi salah sambung,
penulis dan tim perlu mencari tahu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, dalam pencarian informasi tersebut, terkait hubungan muzaki masih banyak kendala yang dihadapi. Salah satunya sulitnya mencari informasi pada platform Google karena informasi yang tertera tidak lengkap. Lalu pada lembaga sendiri masih ada beberapa SOP yang belum lengkap yang berhubungan dengan muzaki dan kurangnya sumber rujukan dari lembaga. Selain itu, mengenai tugas yang diberikan, ada beberapa yang penulis masih belum terlalu paham dalam penyelesaian pengerjaannya dikarenakan pengetahuan terkait tugas yang diberikan masih belum terlalu banyak, sehingga penulis perlu mempelajari dan mencari tahu lebih banyak untuk menyelesaikan tugas yang diberikannya. Usulan perbaikan terkait permasalahan yang ada yaitu menurut penulis, usulan perbaikan untuk masalah tersebut yaitu dengan melakukan strategi promosi Las Al-Azhar beserta program yang ada kepada masyarakat luas melalui sosial media sebagai upaya membangun kepercayaan dan memperkuat branding. Melalui platform tersebut dapat membuat konten edukasi yang dikemas secara unik dan menarik. Selain itu, data terkait muzaki yang pernah berdonasi direkap secara rapih dan diupdate secara berkala agar dapat lebih mudah jika akan melakukan hubungan dengan muzaki atau pihak ketiga. Masuk ke dalam kesimpulan. Penulis melaksanakan kegiatan magang MBKM Kampus Zakat Batch 3 di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar ditempatkan pada 3 divisi, yaitu divisi keuangan, divisi fundraising dan partnership, dan divisi program. Waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari tanggal 12 September 2022 sampai dengan 13 Januari 2023. Selama magang, penulis memiliki beberapa tugas yang berbeda dari setiap divisi. Selama magang berlangsung, masih terdapat permasalahan yang ditemui karena pada Las Al-Azhar masih terdapat masalah terkait brand awareness yang masih belum optimal. Lembaga sendiri masih ada beberapa SOP yang belum lengkap yang berhubungan dengan muzaki serta sulitnya mencari informasi yang dibutuhkan. Saran atau rekomendasi untuk manajemen. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi Las Al-Azhar untuk masa yang akan datang. Di antaranya yang pertama, melakukan strategi promosi Las Al-Azhar beserta program yang ada kepada masyarakat luas melalui sosial media sebagai upaya membangun kepercayaan yang memperkuat branding. Yang kedua, melalui platform tersebut dapat membuat konten edukasi yang dikemas secara unik. Dan yang terakhir, data terkait muzaki yang pernah berdonasi direkap secara rapih dan diupdate secara berkala agar dapat lebih mudah jika akan melanjutkan hubungan baik dengan muzaki atau pihak ketiga. Selanjutnya ada refleksi diri. Selama mengikuti magang MBKM Kampus Zakat yang berlangsung selama 4 bulan atau 1 semester di Las Al-Azhar, penulis banyak mendapatkan tambahan pengalaman, wawasan, dan dapat meningkatkan soft skill dan hard skill yang dimiliki agar dapat dijadikan bekal ketika memasuki dunia kerja, terutama terkait permasalahan yang ada. Penulis dapat menambah skill terkait kerjasama dan komunikasi bersama rekan-rekan magang lainnya. Selain itu, penulis juga dituntut untuk selalu disiplin dalam ketepatan waktu pengumpulan tugas dan tepat waktu datang ke tempat magang. Sehingga dengan mengikuti kegiatan magang ini, penulis menjadi lebih siap dan memiliki pengalaman untuk memasuki dunia kerja. Berikut ada beberapa dokumentasi yang dilakukan saat magang berlangsung. Yang pertama, yaitu pada saat pengenalan dan pembekalan selama magang berlangsung. Yang kedua, ada konsolidasi bersama pembimbing lapangan terkait penugasan berikutnya yang akan dilaksanakan, yaitu membuat list data perusahaan di berbagai bidang. Yang selanjutnya ada mencetak file pedoman dan SOP untuk keperluan audit syariah dari bentuk digital maupun bentuk fisik, dan dokumentasi terakhir yaitu mencari data SIMAS, masjid, dan mushola per provinsi. Sekian dari paparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.